pada saudara. Udah gitu pakai ngancem lagi, sweeping Ba'alwi. Ye, unyil. Mau sweeping Ba'alwi. Nah Habib Rizik, gua Ba'alwi. Lo mau apa? Hah? Nah Habib Rizik, gua Ba'alwi. Lo mau apa? Lo mau apa? Hah? Habib ini memang sering menjadi kontroversi, karena ucapan dan tingkah lakunya yang selalu ceramah dengan nada tinggi sampai teriak-teriak. Dia juga mendapat julukan Sang Imam Jumbo, yang disematkan pada dirinya oleh netizen. Banyak pula yang menyebutnya sebagai Imam Unyil atau Habib Unyil. Itu akibat dari perilaku dan perkataannya yang pelin-pelan dan tidak konsekuen. Seperti dulu ketika banyak kasus Habib-Habib palsu, dia sendiri yang dengan lantang mengatakan, orang yang ngaku-ngaku sebagai Habib, orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah, harus melakukan tes DNA untuk mengkonfirmasi keabsahan kehabibannya. Habaib itu dari Yaman, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Dzurriyyatur Rasul, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Ahlu Baitir Rasul. Kalau mereka mengatasnamakan Ahlu Baitir Rasul, mereka harus bertanggung jawab di depan Allah nanti di akhirat. Lo mau sweeping? Sweeping? Gimana mau sweeping? Saya tunggu kalian, kurang ajar. Takbir. Hanya ada di kitab-kitab Ba'alawi yang begitu. Tidak ada hadis Nabi, hormatilah keturunanku. Tidak ada. Ada itu Habib di dalam ceramahnya, hormatilah keturunanku. Siapa orang yang menolong keturunanku, maka aku akan membalasnya di akhirat. Hadis palsu itu. Pasti hadis palsu. Yakin, seyakin-yakinnya. Hanya ada di kitab-kitab Ba'alawi yang begitu. Cari hadisnya. Misalnya ada penceramah habaib yang menerangkan tentang kemuliaan keturunan Nabi, kemudian dia mengutip hadis, cari hadisnya itu. Kalau tidak hadis palsu, hadis yang disimpangkan maknanya. Seperti keutamaan ahli bait yang diambil untuk keturunan hari ini. Kalau hadis keutamaan ahli bait banyak. Siapa ahli bait? Ahli bait itu adalah Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Kerjaan orang pada saudara. Udah gitu pakai ngancem lagi, sweeping Ba'alwi. Ye, unyil. Mau sweeping Ba'alwi. Nah Habib Rizik, gua Ba'alwi. Lo mau apa? Hah? Lo mau sweeping? Sweeping? Gimana mau sweeping? Saya tunggu kalian, kurang ajar. Takbir. Ngancem mau sweeping habaib. Ye, gua kepret lo. Yahudi pesek, Yahudi pesek mau fitnah habaib, mau sweeping Ba'alwi, dianya ngaku turunan Nabi. Ye, penyok. Rizik Syihab mengatakan, tes DNA bisa diambil sampel dari rambutnya, kemudian dicocokkan dengan rambutnya Rasulullah untuk mengkonfirmasinya. Namun kini setelah ramai-ramai masyarakat meragukan keabsahan habaib, atau klan Ba'alawi sebagai zuriat Rasulullah, ini setelah munculnya kajian kitab nasab hasil penelitian atau tesisnya Kiai Imaduddin Utsman dari Banten, kini justru Rizik Syihab berbalik mengatakan, tes DNA hukumnya haram untuk membuktikan keabsahan nasab. Apakah itu tidak bisa disebut pelin-pelan? Bukan itu saja, Rizik Syihab juga menuduh orang-orang yang mempertanyakan keabsahan nasab habaib atau klan Ba'alawi sambung ke Rasulullah, tidak segan-segan dia sebut dengan Yahudi pesek. Habaib itu dari Yaman, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Dzurriyyatur Rasul, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Ahlu Baitir Rasul. Kalau mereka mengatasnamakan Ahlu Baitir Rasul, mereka harus bertanggung jawab di depan Allah nanti di akhirat. Nasabnya tidak pernah tersambung. Kalau Wali Songo ini, anak keturunannya memang nasabnya tersambung ke Dzurriyyatur Rasul, ke Ahlu Baitir Rasul, dari Sayyidina Hasan dan dari Sayyidina Husain. Cuma bedanya apa? Bedanya para syarif, para sayyid dari Hijaz itu datang ke Indonesia.
Profesor Dr. Snuk Hogronya mengatakan Islamisasi yang ada di Indonesia itu adalah pekerjaan daripada, itu adalah merupakan gerakan Arab. Apakah Rizik Syihab lupa bahwa dia sendiri belum melakukan tes DNA untuk membuktikan nasabnya, sehingga berani menuduh orang lain sebagai Yahudi pesek? Sebagaimana kita semua tahu, hasil dari sebagian Habib yang sudah melakukan uji tes DNA, menyatakan hasil haplogrup Habib adalah G, yang artinya berdarah Yahudi Askenazi Kaukasus. Gus Abbas Buntet Cirebon, beliau termasuk orang yang hakul yakin bahwa Ba'alawi bukanlah suriat Rasul, langsung menanggapi tuduhan Habib Unyil Rizik Syihab, dan menjelaskan kenapa keturunan Nabi di Indonesia hidungnya pesek-pesek. Mari kita simak ceramahnya Gus Abbas Buntet, kenapa keturunan Nabi di Indonesia ini hidungnya pesek-pesek. Kalau gerakan Arab itu bukan para habaib. Kenapa? Karena secara genetika, menurut para pakar genetika, habaib dari Hadramaut itu darah Arabnya hanya 3%. Yang lainnya bukan darah Arab, ada yang Bangladesh, dan kebanyakan adalah darah genetika Yahudi. Jadi tidak Arab. Kalau mereka Arab tidak bisa disebut Arab, apalagi disebut sebagai Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait seluruhnya dari Justru panjenengan inilah keturunan Banu Wali Songo, inilah beliau itulah, kalian semua adalah bangsa Arab, bangsa Quraisy. Saudara-saudara sekalian, ketika kemudian para syarif dan para sayyid itu diklaim dan diteliti oleh Profesor Dr. Snuk Hogronya dari mulai zaman Wali Songo sampai zamannya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abbas Buntet Pesantren, zamannya Mbah As'ad Samsul Arifin, Mbah Khalil Bangkalan, itu ternyata mereka adalah gerakan Arab yang disebut dipimpin oleh para syarif dan para sayyid, sehingga merubah Indonesia yang tadinya Hindu Buddha 90% dirubah oleh para syarif dan sayyid dengan cara-cara yang sangat luar biasa, dengan metode strategi dakwah yang sangat luar biasa, sehingga Indonesia menjadi 99% jadi muslim. Ini para syarif, para sayyid. Maka saudara-saudara sekalian, para syarif, para sayyid kemudian membuat satu organisasi yang disebut Organisasi Kebangkitan Para Ulama, yang kita kenal Nahdlatul Ulama. Makanya Profesor Dr. Snuk Hogronya merekomendasikan kepada pemerintah Belanda ingin menghancurkan Indonesia, hancurkan para syarif dan sayyid. Syarif dan sayyid membentuk Nahdlatul Ulama, ingin menghancurkan Indonesia, hancurkan Nahdlatul Ulama, Indonesia akan hancur. Bagaimana cara menghancurkan syarif dan sayyid? Pada waktu itu syarif dan sayyid dikejar-kejar. Mbah-mbah kalian dikejar, setelah ditangkap dibunuh, dicincang, disiksa luar biasa. Pesantrennya dibakar, anak-anaknya dibunuh, santrinya banyak dibunuh. Karena Belanda tahu mereka itu adalah syarif dan sayyid. Makanya para syarif dan sayyid kemudian pada akhirnya bukan sekedar dafnul wujud, membenamkan dirinya supaya tidak ketahuan oleh Belanda sebagai syarif dan sayyid, bukan sekedar nasabnya yang diumpetin, bukan sekedar nasabnya yang disimpan, tetapi fisiknya juga disimpan. Para syarif, para sayyid kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Sunda, kawin dengan orang Melayu, kawin dengan orang Madura. Akhirnya wajah Arabnya hilang. Bagadah putra, banyak putra-putra syarif dengan sayyid, itu wajah Arabnya hilang. Sungguh darahnya syarif dan sayyid, tetapi hidungnya pesek-pesek. Yahudi pesek, Yahudi pesek, mau fitnah habaib, mau sweeping Ba'alwi, dia ngaku turunan Nabi. Penyok. Makanya di Jawa ini banyak syarif dan sayyid hidungnya pesek, dan inilah yang kurang difahami oleh klan Ba'alwi atau habaib, sehingga kadang-kadang sangat menghina kepada kaum Dzurriyyatur Rasul, Ahlu Baitur Rasul, dengan mengatakan ente katanya cucunya Rasul, tetapi wajah Arabnya sudah nggak ada. Jangan sembarangan habaib. Beliau yang namanya darah bukan ada di tampang, tapi darah adalah ada di dada kami. Saudara-saudara sekalian, makanya jangan aneh kalau di Malang ini banyak syarif dan sayyid hidungnya hidung pesek. Enggak begitu muncul karena para syarif dan sayyid
di hidungnya pesek, tampangnya tampang Jawa. Maka kalian kemudian tidak percaya bahwa beliau itu adalah syarif, beliau itu adalah sayyid. Kalian tidak percaya karena tampang Arabnya sudah hilang. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, strategi Belanda untuk membungkam pergerakan para syarif dan para sayyid yang sudah memiliki tampang Jawa, tampang Sunda, tampang Madura, Arabnya hilang. Maka mereka abad ke-19 mendatangkan orang-orang dari Yaman, klan Ba'alwi, yang sebetulnya Belanda dengan Ba'alwi ini genetikanya sama-sama Yahudi Hazari, jadi mereka sekeluarga. Kemudian klan Ba'alwi ini pintar berbahasa Arab, wajah tampangnya Arab, diklaim datang ke Indonesia. Ini cucunya Rasulullah yang asli, itu yang namanya Durian yang Wali Songo, bukan cucunya Rasulullah. Maka kalian cuma tertipu oleh Belanda semua. Ternyata begitu ya, kenapa zuriat Nabi di Indonesia pesek-pesek? Lalu yang disinggung Habib Unyil sebagai Yahudi pesek siapa? Apakah yang disinggung Rizik Syihab adalah anak cucu dari Wali Songo? Karena yang bermasalah dengan para habaib adalah para zuriat Wali Songo. Seharusnya Habib Unyil ini malu kepada zuriat Wali Songo, karena dari mereka sudah banyak yang tes DNA dan hasilnya jelas, mereka terbukti terkonfirmasi bahwa Wali Songo adalah zuriat Nabi dari jalur Hasan Hussein. Nah, untuk Rizik Syihab sendiri kapan tes DNA-nya? Kita tunggu saja. Semoga dengan menonton video ini, kita semua bisa menjadi cerdas, dan tidak jadi korban doktrin-doktrin Habib yang ngaku-ngaku cucu Rasul, tapi ternyata mereka bukan dan belum terbukti bahwa para habaib itu adalah cucu Nabi. Kalau tetap ngotot ngaku zuriat Nabi, mana buktinya? Unyil, gua kepret masuk kuburan lo. Udah sekarang saya mau tanya umat Islam ini semua, ada yang kurang ajar bilang sweeping habaib, sweeping Ba'alwi, diam atau lawan? Siap sweeping mereka, siap hantam mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Aku bilang kita akan bikin pasukan berani mati buat sweeping habaib. Iya, lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Kok begitu Beb? Kesian. Ada pasukan berani mati, kalau nggak dimatiin kan kesian. Kita bikin pasukan berani matiin. Setuju? Siap bela ulama, siap bersama habaib, siap dukung Ba'alwi, siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir.